walaupun burung berkicau dengan suara yang merdu, namanya dinyanyikan. Perkutut nuri dan elang dan burung lain yang terbang memuji Tuhan Allah, memuji Tuhan Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Letare ini kita diarahkan ke dalam topik bersukacita di dalam Tuhan. Siapakah dari antara kita ini yang tidak menginginkan sukacita di dalam kehidupan? Boleh dipastikan, tak satu pun dari antara kita yang tidak menginginkan sukacita. Bahkan seluruh upaya akan kita usahakan supaya kita bisa memperoleh apa yang bisa mendatangkan sukacita kepada kita. Lantas, apakah biasanya yang membuatmu bersukacita? Keberhasilankah? Kesuksesankah? Income yang banyakkah? Anak-anak yang taatkah? Jikalau di semuanya itu, bagaimana jika sebaliknya yang kau terima? Kerugian, anak-anak yang nakal, kegagalan. Pastilah sukacita itu akan segera hilang dan lenyap. Ketika kami kuliah di kampus STT Siantar, karena tinggalnya di asrama, jadi seluruh aktivitas itu banyak dilaksanakan bersama-sama. Secara khusus makan pagi, makan siang, makan malam itu dilaksanakan bersama dalam sebuah aula yang disebut dengan nama mensa. Di dalam mensa ini selalu dibiasakan setelah makan akan ditutup dengan nyanyian satu ayat dan doa. Akan sangat terasa bedanya sukacita mahasiswa pada hari Jumat dan Minggu dibandingkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan lain, dan Sabtu. Biasanya nyanyian penutup hari Jumat dan hari Minggu yang dipilih adalah Marulupo Luptondiki. Karena apa? Karena ikan pada waktu itu diganti dengan saksang hari Jumat, hari Minggu jegal ayam, jegal manuk. Mulu hari Jumat dot hari Minggu mau lihat tema inaride. Alay hari Senin alangaro ikat teri labang. Kita dawu ikat teri labang. Ikan teri yang nanasa-nasau ni tahi jugal mulai
molo di hil mangalo gati duit de ale amang asi bereng mada biar sebata kau deh. Situasi mempengaruhi sukacitanya karena diletakkan pada sesuatu yang membuat dia bahagia adalah sesuatu yang enak misalnya ya, sesuatu yang menguntungkan. Ketika itu tidak menguntungkan dan tidak enak, sukacitanya berubah atau hilang dan lenyap. Pertanyaannya, begitukah sukacita yang ditawarkan oleh Minggu Letari ini? Kalau begitu yang ditawarkan, sepertinya ini sia-sia. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan di ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Siapakah mereka yang disebut bersukacita dalam Tuhan? Mereka adalah orang-orang benar dan orang-orang jujur. Hanya orang-orang benar dan orang-orang jujur yang dapat disebut sebagai orang-orang yang bersukacita dalam Tuhan. Sebaliknya orang fasik, orang-orang penipu atau yang tidak jujur, dia tidak akan pernah mendapat sukacita di dalam Tuhan. Dan memang kehidupan di dalam penipuan, ketidakjujuran dan kefasikan akan merenggut sukacita kita. Atau saya bahasakan dengan kehidupan di dalam dosa akan merenggut sukacita setiap orang. Hal itu yang dialami oleh Daud ketika dia berdosa dan dia menyimpannya dalam hatinya. Kita boleh membaca di pasal 32 di ayat 3. Di ayat 3 disebutkan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Tulang-tulang lesu. Kalau tulang-tulang sudah lesu, berarti tidak ada daya, tidak ada semangat untuk hidup. Sukacitanya hilang. Kemudian di ayat 4 dia berkata, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Orang-orang yang menyimpan dosanya, menyembunyikannya dari Tuhan, disebutkan sumsumnya menjadi kering. Jikalau sumsum di tulang ini menjadi kering, berarti tidak ada tenaga dan gairah hidup dalam kehidupan kita. Maka orang-orang sukacitanya bisa hilang jikalau dia menipu dirinya atau tidak jujur di hadapan Tuhan akan segala dosa dan perbuatan. Daud sang pemazmur baru bersukacita setelah dia mengaku dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan pun menerima permohonan ampun Raja Daud, kemudian dia mengampuninya. Itulah yang disebut dengan sukacita di dalam Tuhan. Jadi sukacita di dalam Tuhan adalah ketika dosa-dosa kita diampuninya. Oleh karena itu, syarat bersukacita di dalam Tuhan adalah hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosamu, akuilah itu di hadapan Tuhan dan mohon ampun kepadanya. Ingatlah, engkau berharga di mata Tuhan. Dan Dia akan senantiasa menyambutmu ketika engkau datang berbalik kepada Dia. Seperti seorang gembala yang baik tadi, ketika dia mengembalakan 100 domba, satu tersesat, dia meninggalkan 99 di ladang, dia pergi mencari satu yang sesat. Sebenarnya dia masih punya 99, tapi dia pergi mencari, meninggalkan 99. Karena apa? Karena yang satu itu berharga bagi sang gembala. Demikian juga semua kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun dari antara kita yang diinginkannya hilang dan tersesat. Kelihatankah ini dari kursi Bapak Ibu? Anggota hepengi ya teh. Itu takas dua teh. Maaf, dang naneng mangicai. Ali memang itu takas sebelum hepengi mana teh. Manang nalar, oh aladong di sana teh. Ini adalah
uang nilai tertinggi di Indonesia, ya 100.000. Marara mata midahebeng nina alani doro. Ini adalah nilai tertinggi. Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah Bapak Ibu mau menerima uang 100.000 ini? Oh jelas dong. Mau lo lopi-lopi non sagiling ni geleng na. Olo de behamu? Bahulu de behamu? Mau lo gulung-gulung songonon. Olo de behamu? Bah. Ero teh. Mau lo hudi-gidi gion sampai kotor olo de behamu? Asingat. Bahasa Allahamu. Karena nilainya sama. Tetap berharga 100.000. Kira-kira demikian kita di hadapan Tuhan. Songo kepengom mahita di Tuhan ini. Songo dia pe kotormu, songo dia pe ho dingulum akahajahatommu, alai argado ho di Tuhan tai. Kusi pamajonan nom mona deh. Asarongan untuk pukul 10 ah. Jadi kita berharga di mata Tuhan. Seburuk apapun, sekotor apapun, dia senantiasa mau menerima kita apabila kita datang kepadanya. Oleh karena itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Lewat teks ini saya merangkum paling tidak 3 alasan mengapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, karena mata Tuhan tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada kita satu persatu. Kalau disebut mata Tuhan tertuju kepadamu satu persatu, itu artinya dia memperhatikanmu seluruh hidup. Sedangkan manusia memperhatikan kita, kita sangat senang. Apalagi Tuhan yang memperhatikan kita. Matanya tertuju kepada kita. Segala sesuatu yang kita lalui dalam kehidupan ini, apa yang kau butuhkan dalam kehidupanmu, dia tahu. Karena dia benar-benar memperhatikanmu satu persatu. Apa yang menjadi pergumulanku pasti berbeda dengan pergumulan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Apa yang menjadi pergumulan suami pasti berbeda dengan pergumulan istrinya. Tetapi Tuhan melihat kita satu persatu. Itu artinya dia mengenali apa yang menjadi kebutuhan kita satu persatu. Hal ini yang membuat kita, aku senantiasa bersukacita di dalam Tuhan karena dia tahu dan mengerti apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhanku. Karena mata Tuhan tertuju kepadamu, maka hiduplah benar dan jujur di hadapan Tuhan, tidak usah kau sembunyikan. Dari manusia bisa kau sembunyikan, tapi dari Tuhan tidak, karena matanya mengawasimu dari seluruh sisi kehidupan, dari depan, belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah, dari luar dan dari dalam. Dia memperhatikan kamu. Sekali lagi, bersukacita dalam Tuhan karena mata Tuhan tertuju kepadamu. Alasan kedua adalah karena Tuhan yang mengendalikan kita. Mari membaca ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kita manusia sering diibaratkan bagaikan seekor kuda dan seekor bagal. Kuda itu terkenal dengan sikapnya yang terburu-buru. Maka kalau tidak dibuat tali pengikatnya, dia sembarang saja mau lari saja. Demikian kehidupan manusia ini seperti kuda, sering terburu-buru dalam melakukan sesuatu termasuk dosa, tidak pikir panjang untuk melakukan sesuatu termasuk dosa. Maka dia perlu dikendalikan, diberi tali les supaya boleh diarahkan. Atau sebaliknya, kita ini juga sering seperti seekor bagal. Bagal itu adalah perkawinan silang antara kuda dan keledai. Ini terkenal dengan lambatnya. Dia lambat sekali, bahkan sangat lambat, lelet. Kehidupan umat manusia ini sering seperti bagal. Dia lambat untuk datang kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa-dosanya. Dia selalu bermanja-manja atau berleha-leha. Besoklah itu, besoklah bertobat, masih enak di dosa ini. Kira-kira begitu. Maka Tuhan mengatakan,
Aku yang akan mengendalikan. Tuhan terkadang harus menarik kita dengan paksa. Namanya ditarik dengan paksa, pasti akan menghasilkan rasa sakit. Tetapi itu untuk mengarahkan kita di jalan yang benar. Maka janganlah melawan kendali Tuhan. Fokuslah berjalan melihat Tuhan di depan, supaya engkau aman dalam perjalananmu ini. Ingat Petrus ketika dia ada di atas sebuah perahu dengan murid-murid yang lain. Di depannya dia lihat, dia kira itu hantu, rupanya Tuhan Yesus sedang ada di atas air, di atas danau. Kemudian Petrus berkata, Tuhan, panggillah aku ke situ. Tuhan Yesus bilang, mari Petrus, datanglah. Selama Petrus mengarahkan matanya fokus kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas danau itu. Tapi seketika dia mengalihkan perhatiannya kepada air danau yang berombak, angin yang kencang, dan suasana yang gelap, akhirnya dia mulai takut, dan saat itu juga dia tenggelam. Yesus langsung menariknya. Demikian kehidupan kita, fokus melihat kepada Tuhan, mengikuti kendalinya, supaya kita tetap aman walau kita berjalan di atas air atau danau atau badai sekalipun. Lihatlah Petrus, dia itu kan seorang nelayan. Petrus seorang nelayan, sudah terbiasa dengan angin badai. Dia itu sebenarnya sudah terbiasa dengan suasana yang gelap di tengah danau. Dia sudah terbiasa dengan badai ataupun air apapun yang ada di danau, kemungkinan terjadi. Tapi pada saat itu Petrus tenggelam. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita miliki saat ini ternyata belum tentu bisa membuat kita aman. Mungkin kekuatan kita, keberhasilan kita, capaian kita itu belum tentu bisa membuatmu aman. Maka hanya memandang fokus melihat Allah lah kita bisa berjalan dengan aman, bersukacita dalam perjalanan ini. Ikutilah kendali dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan senantiasa mengendalikan hidupmu ke jalan yang benar. Saya menyebutkan ini di khotbah pertanyaan. Jika Google Maps, pasti Bapak Ibu sudah pernah menggunakan aplikasi Google Maps. Kita ketikkan alamat tujuan kita di Google Maps, maka akan ditampilkan secara langsung dari arah mana yang harus kita lalui supaya bisa sampai ke tempat itu. Kemudian kita mulai berjalan, kita akan tetap mengikuti arah dari mana yang terbaik jalan supaya kita bisa sampai ke tujuan. Bisa saja di tengah perjalanan kita tidak fokus dengan Google Maps, kita asik berbicara dengan teman kita, aturannya sudah belok kiri, kita malah memilih lurus. Apa yang diperbuat aplikasi Google Maps? Dia langsung otomatis menukar jalan supaya kita bisa kembali ke tujuan ini. Berulang kali kita demikian, Google Maps otomatis mengubah rute asal kita sampai ke sini. Jika Google Maps bisa demikian, Tuhan Allah kita jauh lebih dari Google Maps. Ketika engkau berjalan sudah sesat, Dia senantiasa mengendalikanmu, menarikmu dengan paksa supaya engkau sampai ke tujuan yang benar atau ke jalan yang benar. Maka ikutilah kendali dari Tuhan Allah kita supaya hidupmu bersukacita. Yang ketiga, ini yang terakhir. Bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan mengelilingi kita dengan kasih setia-Nya. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya, mengaku dosa-dosanya dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Raja Daud, setelah Nabi Nathan datang kepada Daud, Nabi Nathan berkata kepada Daud, "Daud, kau sudah berdosa dengan mengambil Batsheba menjadi istrimu." Pada saat itu Daud akhirnya sadar dia telah berdosa. Dia langsung mengganti pakaiannya menjadi pakaian berkabung. Dia membuat debu di atas kepalanya. Itu adalah tanda pertobatan. Dia datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang dia perbuat dalam kehidupannya. Tuhan menerima Daud. Tuhan mengampuni Daud.
Dan kasih setia Tuhan nanti akan mengelilingi kehidupan Daud. Sampai akhir pemerintahannya sebagai raja di tengah-tengah Israel Raya, Daud akan memerintah dengan sangat baik. Bahkan di akhir pemerintahannya, Daud berhasil mengumpulkan seluruh bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun bait suci. Sebenarnya itu cita-citanya Daud, tapi Tuhan bilang bukan kau nanti yang membangun, tapi anakmu Salomo. Walau Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun, tapi Daud mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang diperlukan oleh Salomo nanti untuk membangun bait suci itu. Dan demikian terjadi. Lihatlah, kasih setia Tuhan mengelilingi hidup Daud yang mau datang kepada Allah, mengaku dosanya dan memohon ampun dari Tuhan Allah. Demikian juga dengan kita. Jikalau kita mau datang kepadanya, dia tidak pernah akan menolak kita satupun, tapi dia akan senantiasa menyambutmu, menerimamu, dan mengampuni dosa-dosamu. Ingat cerita satu anak yang hilang. Ketika dia sudah menghambur-hamburkan warisan yang diterimanya dari bapaknya, hidupnya terpuruk di perantauan. Semua uang yang dimilikinya sudah dihabiskan. Sampai-sampai karena dia terpuruk, dia menjadi pembantu di rumah orang. Bukan pembantu rumah tangga, tapi tugasnya adalah untuk memelihara atau menjaga ternak babi dari seorang orang kaya. Pada saat itu, si anak ini sampai berebut makanan dengan babi-babi. Ketika dia berebut makanan dengan babi-babi, itulah dia tersadar, bodoh sekali aku ini. Di rumah bapakku ada makanan dan daging yang enak. Di sini aku berebut makanan dengan babi. Dia tahu dia salah, dia pulang ke rumahnya. Apa yang diperbuat oleh sang ayah? Masih dari jauh dia melihat anaknya datang, dia suruh pelayan-pelayannya, ayo masak makanan yang paling enak, ambil jubah kebesaran anakku, ambil cincin satu, akan kuberikan kepada dia. Sedemikian sukacitanya si bapak menyambut anaknya yang sesat itu. Demikian juga Tuhan Allah senantiasa bersuka cita menyambut kita semua yang mau datang dan mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, firman-Mu telah kami dengar. Kami sungguh bersukacita mendengarnya. Kami memiliki Allah yang senantiasa mengarahkan pandangannya tertuju kepada kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami mampu menunjukkan kehidupan yang benar dan jujur di hadapan-Mu. Kami mau mengikuti pengendalian yang daripada-Mu. Engkaulah yang menuntun kami ke jalan yang benar. Kendalikanlah kehidupan kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami senantiasa sadar ketika kami tersesat, dan kami mau pulang datang ke hadapan-Mu memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Pada saat itulah kami merasakan sungguh bersukacita hidup di dalam Tuhan. Ya Allah kami, melalui Roh Kudus-Mu, tuntunlah semua umat-Mu yang boleh hadir di gereja pada pagi hari ini atau yang mengikuti ibadah secara live streaming, supaya kami semua dapat bersukacita di dalam-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu ini meneguhkan kami untuk melanjutkan perjuangan kami di dunia ini. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Engkaulah kiranya yang memenuhi sukacita mereka pada hari ini, dan Engkaulah yang memberkati kehidupannya pribadi lepas pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang masih harus berjuang karena sakit penyakit yang diderita mereka. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan bagi seluruh umat-Mu lewat makanan, minuman, obat dan perawatan, dan cinta kasih keluarga dapat menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh ibu yang mereka cintai. Kami memohon Tuhan, Engkaulah kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkannya, dan Engkau yang akan menganugerahkan sukacita sebagai ganti duka cita yang mereka alami saat ini. Berikan kepada mereka pengharapan yang hidup. Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara mereka.
Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh program yang ada di gereja ini, biarlah itu terlaksana demi kemuliaan nama-Mu. Jikalau gereja ini merancang pembentukan panitia pembangunan untuk mengupayakan pembangunan gereja ini supaya lebih baik pada masa yang akan datang, ya Tuhan, Engkaulah kiranya yang memilih dan mengutus dari setiap sektor jemaat yang akan memberi hati dan turut dalam pelayanan pembangunan gereja-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk meningkatkan pelayanan diakonia di gereja ini melalui rapat koordinasi. Tolonglah supaya seluruh jemaat-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan diakonia sosial dapat mengikuti itu dengan baik. Ya Tuhan, seluruh sukacita yang disampaikan oleh jemaat-Mu lewat ucapan syukur dan persembahan mereka, kiranya Engkau yang memberkati itu. Terimalah sebagai persembahan yang baik di hadapan-Mu. Dan Engkaulah kiranya yang menyatakan seluruh kerinduan mereka Tuhan di dalam kehidupannya. Terlebih mereka yang mensyukuri ulang tahun 1 minggu ini, Engkaulah kiranya yang menganugerahkan kepada mereka umur yang panjang dan kesehatan serta sukacita dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Ya Tuhan, bimbinglah kami berjalan dalam 1 minggu ke depan senantiasa bersukacita di dalam Engkau, baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita